Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arista Puspa Pratiwi, Husnia Ziana Zain, Muhammad Aziz Trisaputra yang akan memaparkan tentang pendekatan stres kerja. Baik, sebelum kita membahas tentang pendekatan stres kerja, kita harus paham terlebih dahulu tentang pengertian stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres ini tampak dari simptom antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Penyebab stres kerja antara lain beban kerja yang dirasa terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai, yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan yang lain antara karyawan dengan pemimpin. Nah, untuk pendekatan stres kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan individual. Yang kedua, pendekatan organisasional. Pendekatan individual, seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu pengurangan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Jadi, untuk pendekatan individual bisa dilakukan secara mandiri atau individu untuk mengurangi stres. Yang kedua, pendekatan organisasional. Strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, menetapkan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Jadi, pendekatan organisasional biasa dilakukan secara kelompok atau organisasi untuk mengurangi stres. Adapun pendekatan stres kerja menurut Kate Davis dan John W. Newstrom, yang pertama pendekatan dukungan sosial atau social support. Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan memberikan kepuasan sosial kepada karyawan. Yang kedua, pendekatan melalui meditasi atau meditation. Pendekatan ini perlu dilakukan karyawan dengan cara berkonsentrasi ke alam pikiran, mengendurkan kerja otot, dan menenangkan emosi. Yang ketiga, pendekatan biofeedback. Pendekatan ini dilakukan melalui bimbingan medis, melalui bimbingan dokter, psikiater, dan psikolog. Yang keempat, pendekatan program kesehatan pribadi merupakan pendekatan preventif sebelum terjadi stres. Hal ini karyawan secara periode waktu yang kontinu memeriksa kesehatan melalui relaksasi otot, pengaturan gizi, dan olahraga secara teratur. Baik, sekian pemaparan dari kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.